Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima kado, tentu saja kita merasa senang, dan lebih senang lagi kalau isi kado itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Walau dibungkus dengan kertas koran lusuh, kado tadi sungguh berarti dan berkesan karena isinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Hal ini berbeda dengan adanya kado yang di-packing dengan aduhai, kertas emas mengkilap, tapi isi kadonya barang yang tidak kita butuhkan. Maka kado tadi dibiarkan tergeletak, tidak diacuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, isi memang penting dibandingkan dengan bungkus-bungkusnya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Injil yang baru saja kita dengar. Tadi kita melihat dan kita bandingkan isi doa pemungut cukai yang sederhana, bahkan dia menunduk, dia tidak berani menengadah, dan dia hanya mengucap, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Doa pemungut cukai ini dibenarkan karena mengungkapkan sikap rendah hati, sikap yang mengandalkan belas kasih Allah sendiri. Sedangkan isi doa orang Farisi tadi, walaupun menyampaikan perbuatan-perbuatan yang bagus, perbuatan-perbuatan yang baik, tapi ujung-ujungnya merendahkan orang lain. Isi doa orang Farisi tadi berupa pemberitahuan kepada Tuhan bahwa Ia lebih baik, Ia lebih suci daripada semua orang, terlebih pemungut cukai. Saudara-saudari yang terkasih, doa orang Farisi tadi tidak dibenarkan. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Doa orang Farisi tadi mengungkapkan sikap kesombongan. Kita menyadari bahwa sikap sombong yaitu memandang diri lebih baik, lebih tinggi, membawa orang bisa jatuh dalam dosa-dosa lainnya. Kalau kita mengikuti berita-berita akhir-akhir ini, ya, kita melihat ya, orang bisa jatuh dalam dosa pembunuhan karena didorong oleh sikap sombong. Ya, mentang-mentang punya jabatan tinggi, dia bisa bersikap sewenang-wenang dengan orang yang mungkin jabatan lebih rendah. Orang merasa punya segalanya, maka dia bisa berbuat sewenang-wenang juga kepada orang-orang yang tidak dipandang miskin. Maka saudara-saudara yang terkasih, sikap sombong, sikap memandang lebih tinggi, mendorong orang bisa jatuh di dalam berbagai dosa-dosa lainnya. Dan bahkan dosa pembunuhan yang sadis terjadi karena orang merasa bahwa orang tidak menghormati dia, orang tidak melayani dia, orang tidak menuruti dia, maka perlu dihabisi. Sikap demikian adalah sikap yang sombong, sikap merasa diri sebagai hakim atas orang lain. Tentu saja sikap doa inilah atau isi hati kesombongan inilah yang tidak dibenarkan oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk meninggalkan sikap sombong,
sikap tinggi hati yang masih ada di dalam diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk memilih sikap rendah hati. Bagaimana sikap rendah hati itu diwujudkan? Yaitu yang pertama adalah bersyukur secara tulus kepada Allah. Sikap rendah hati pusatnya bukan diri sendiri, tetapi pusatnya pada Allah. Kalau orang berusaha untuk mengarahkan diri kepada Allah, maka dia mempunyai sikap rendah hati. Sikap rendah hati di mana ia bersyukur dengan ketulusan hati bahwa dia dicintai oleh Allah, dikasih oleh Allah. Rasul Paulus tadi di dalam bacaan yang kedua mengungkapkan bagaimana dia bersyukur bahwa Allah lah yang telah mengasihi dia, Kristus yang telah memilih dia dan menyertai dia di dalam perjuangannya mewartakan Injil. Kristuslah yang memampukan dia untuk menjadi pewarta Injil, sehingga ketika akhir hidupnya dia merasa bahwa dia sudah dimenangkan sampai pertandingan atau hasil finish yang terakhir. Dia dimenangkan oleh Kristus dan diantar kepada mahkota kemenangan. Itulah pengalaman Paulus. Dia merasa bersyukur atas cinta kasih Allah di dalam kehidupannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Kita bisa ada doa singkat yang bisa kita doakan. Tuhan, aku bersyukur atas cintamu, aku mengasihi Engkau. Nah, doa singkat ini kalau kita doakan dalam doa sehari-hari menjadi aliran nafas kehidupan kita, maka kita juga menjadi orang yang rendah hati. Nah, kemudian yang kedua, sikap rendah hati yang kedua ditunjukkan ketika kita mengakui kelemahan kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita juga mau bertobat dan mau memperbaiki diri. Kita sadar bacaan yang pertama dikatakan bahwa doa orang yang tertindas, maka doa itu menembusi awan. Artinya apa, saudara-saudara terkasih? Bahwa di mana orang yang berseru minta pertolongan Tuhan, akan Tuhan jawab di dalam kehidupannya. Itulah yang harus kita sadari, bahwa doa adalah mengakui kelemahan dan berpusat kepada Allah dan mau bertobat dan memperbaiki diri. Inilah orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk meninggalkan sikap kesombongan dan memilih sikap rendah hati di dalam kehidupan kita. Ada kera besar ala King Kong, jangan dipegang, nanti digigit jari. Mari kita tinggalkan sikap sombong, mari pilih sikap rendah hati. Tuhan memberkati kita semuanya.